Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Hadi Abdul Laki. Pada kesempatan kali ini saya akan bincang-bincang bareng Galih Dimas Anggara. Bukan Gali Anggara, bukan Dimas. Gak ada Dimas ya, Kanjeng Dimas. Selamat siang Galih. Sial. Kang Galih. Ini beliau adalah pilot drone. Bukan. Pilot drone ya, pilot drone yang menangkap gambar terkhusus di Purwakarta. Oh ini famous banget. Terus beliau juga adalah salah satu rekan sahabat saya, bukan rekan sahabat atau sahabat saya, yang memang juga memiliki pengalaman-pengalaman menarik di seputar mistis, mistis, seputar horor. Nih gimana nih, Bang Gali? Hal horor apa aja yang pernah Kang Gali alami atau temukan? Ada beberapa ya. Salah satunya waktu di perkemahan di salah satu tempat di Purwakarta. Jadi waktu itu gak sengaja saya kencing sembarangan. Dimana ketika saya kencing itu ada lubang, jadi di lubang ya, Oh di berlubang. lubang. Aduh, jomblo ya ada ya. Ada jomblo ya. Oh enggak. Sembarangan aja cari lubang. Aduh. Terus ketika kencing di lubang itu, ya setelah kemah saya pulang ke rumah dan ternyata saya sakit gitu. Sakit panas, demam. Di situ mungkin mikirnya sakit kecapean gitu kan. Tapi lama-kelamaan kok beda gitu sakitnya. Agak beda ya, mana demam karena sakit, mana demam karena mungkin gangguan gitu. Gangguan mungkin. Jadi ketika udah mulai aneh 3 hari kayak gitu, akhirnya ya ke Pak Ustadz, yang bisa bilang Pak Ustadz gitu. Dan Pak Ustadz Orang yang ngerti lah ya. Orang yang lebih mengerti mungkin ya. Dan saya di sana dikasih air gitu, kasih air. Dan beliau bilang bahwa yang saya lakukan itu merusak rumah. Jadi ada hal gaib yang di situ ya. kasat mata, jadi dikotori gitu. Jadi si hantunya itu ikut pulang. Merasa terganggu ya, Iya. merasa dikencingi oleh manusia yang tidak memiliki akhlak. Jadi pelajaran besarnya mungkin bisa diambil, kita jangan sembarangan kencing, buang air besar, buang kotoran ya di tempat-tempat tertentu ya, harus izin dulu lah. Nah, terus ada pengalaman hal menarik atau yang menakutkan apalagi nih? Waktu naik gunung di Papandayan, saya tuh naik jam 7 malam. Jadi waktu jam 7 malam start setelah Isya, di persimpangan jalan kita tuh satu regu kebingungan. Jadi kebingungan dan ada jalur ke kiri atau kanan gitu. Nah di situ kita belok ke kiri. Jalan yang awalnya besar, lama kelamaan menyempit gitu. Dan itu keadaan kan gelap banget. Jadi kita kayak merayap-rayap gitu. Dan setelah sadar bahwa itu pinggirnya tuh jurang. Oh, jadi malam itu nggak sadar gitu. Sadarnya pagi. Sadarnya menjelang subuh. Oh, menjelang subuh karena mungkin ada terbantu cahaya ya. Sebenarnya dari headlamp juga sudah terbantu, cuman kayak linglung gitu. Oh gitu. Iya. Dan itu kayak kita mungkin ketakutan ya. Iya. Itu efeknya ya. Efeknya dari ketakutan, dari halusinasi mungkin. Iya bisa jadi. Atau emang ada semacam yang ingin membawa kita. Bisa jadi gitu. Mungkin bisa jadi karena ketika menyusuri jalan yang kecil itu, kok lama-lama hawanya jadi beda. Namun setelah hampir setengah jam perjalanan di situ, teman yang paling depan tuh sadar gitu kan,
kok semakin lama semakin jauh Mengecil. itu ngecil gitu. Terus pijakan juga udah tak terlihat gitu. Dan pada akhirnya kita balik lagi dan selamat gitu. Itu untuk hari pertama ya. Menjelang hari keduanya saya kan langsung ke puncak tuh. Nah, ketika ke puncak itu di Sabana tuh saya nggak nemu puncak gitu. Oh, nggak ada ya? Nggak ada gitu. Jadi dari hutan mati naik ke atas di Padang Sabana itu nggak ada nggak ketemu puncak-puncaknya di mana gitu. 3 kali putar, 4 kali sampai 5 kali ya muter-muter aja di situ. Gitu. Waduh, ada apa nih gerangan? Ada hal-hal yang udah dilakukan mungkin sebelumnya? Nah, sebelumnya memang saya kencing lagi. Emang. Saya kencing sembarangan gitu. Setelah kencing sembarangan, akhirnya nggak ketemu juga puncak. Saya balik lagi ke camp gitu kan. Setelah balik lagi ke camp, malam-malam tuh sangat dingin lah, dingin banget gitu. Yang bahkan saya juga tidak merasakan panas atau apa ya, api unggun. Tidak merasakan. Hipo lah ya. Ya, orang lain tuh bilang kan hipo, tapi saya tidak merasa itu hipo gitu. Merasakan tapi tidak terlalu dingin. Iya, maksudnya tidak merasakan hangat gitu, walaupun sudah ada api unggun gitu. Jadi ketika makin malam kondisi tubuh saya semakin tidak stabil dikarenakan badan yang saya rasa itu sangat dingin sekali. Dan pada akhirnya rekan saya membakar punggung saya menggunakan balok atau ya api unggun itu. Jadi dibalur ke punggung. Saya tidak merasakan apa-apa. Wow. Di situ udah mulai aneh. Rekan-rekan juga udah saling bukan ini apa? Maksudnya udah panik gitu ya. Udah panik. Akhirnya mereka turun ke pos 2 kalau nggak salah. Untuk memanggil petugas atau bisa dibilang kuncennya gitu. Jadi ketika kuncennya datang ya yang saya rasakan langsung kembali normal gitu. Jadi suhu tubuh normal kembali. Ya. Karena mungkin didoakan atau dijampe oleh kuncen tersebut ya. Nah, ngomong-ngomong di situ ada komunikasi nggak dengan kayak orang makhluk gaib ataupun apa di situ? Untuk komunikasi mungkin nggak ada ya. Cuman untuk penglihatan ada gitu. Jadi mereka kayak memantau dari jarak jauh gitu. Apa kegiatan kita itu setelah dilakukan, maksudnya setelah saya kencing sembarangan itu, jadi ada pantauan dari makhluk gaib itu gitu. Nah, di pengalaman yang lain nih, pernah nggak berkomunikasi dengan makhluk halus? Pernah. Itu gimana? Apakah ngobrol dengan kayak kita gitu? Enggak, jadi berupa visualnya itu kayak ada gambaran ya. Jadi bentuknya seperti apa dan dia berkomunikasinya, salah satunya dulu ada tetangga. Jadi bukan tetangga, jadi ada pinggir rumah tuh ada kontrakan. Nah, orang yang kontraknya itu tiba-tiba kayak kejang-kejang, bisa dibilang kayak kesurupan gitu. Dan ketika saya datang gitu, jadi ada komunikasi gitu kan. Jadi kayak masuk ke situ. Itu dia kayak nggak suka gitu si hantunya tuh sih. Dia nggak suka. Iya, kayak gitu. Itu kalau yang itu kan komunikasi secara kayak seperti moderator ya. Maksudnya mediator seperti itu. Dan ada lagi secara kasat mata, maksudnya kasat mata itu mungkin sama orang lain tak terlihat gitu ya. Mungkin sama kita bisa. Iya gitu. Jadi waktu itu ada makhluk yang minta tolong, yaitu minta ingin dipulangkan ke tempatnya. Oh gitu. Dikarenakan saya waktu itu masih kebingungan. Jadi ya ini kenapa sih? Ini kenapa kayak gini? Ini kenapa kayak gini? Gitu. Ya dalam komunikasi itu ya udah aja pulang sendiri gitu kan. saya suruh pulang sendiri gitu. Tapi dia tetap
anterin mintanya, tapi karena ikut mungkin. enggak, jadi kayak ada yang lewat terus hinggap di sebuah atap rumah orang gitu. Itu. Terus kejadian yang lainnya juga ada Neng. Jadi saya pulang dulu zamannya warnet ya. Zamannya warnet. Saya pulang itu malam-malam jam 11-an. Dan itu jalannya itu cukup gelap gitu ya. Penerangan paling ada 1-2. Itu pasti masih di Perum ya? Masih di Perum tapi agak-agak keluar dikit lah gitu. Iya. Jadi masih ada lahan kebun warga dulu kan. Nah, ketika saya pulang itu ada yang manggil awalnya. Manggil nama. Gali. Udah kayak ngajak mau main gitu. Betul. Begitu saya tengok kok nggak ada gitu kan. Mana ada yang manggil tapi nggak ada gitu. Tapi lama-kelamaan saya sambil jalan, taunya ada di atas pohon. Wih, ngeri. Itu sedang ucang-ucang angge. Wah, itu otomatis saya lari itu. Terbesit-besit ya. Itu saya lari, udah lari aja gitu. Tapi lari nggak ke rumah, malah ke rumah teman gitu. Karena takut. Karena rumah yang paling terdekat itu rumah teman di situ. Iya, gitu. benar. Wah, itu udah gila banget gitu. gitu. Awal bisa komunikasi atau awal bisa melihat makhluk ya dengan makhluk itu umuran berapa sih? Waktu itu 17 tahun. 17 tahun. Jadi nggak dari kecil ya? Enggak. Jadi kebukanya itu 17 tahun. Ketika saya SMA. Oh, SMA. Dulu SMA di mana nih? SMA 2 Purwakarta. Semanda mana suaranya? Terus? Ya sempat bikin heboh satu sekolah. Wih. Dulu gitu ya. Kenapa tuh ceritanya tuh? Karena emang dulu tuh belum bisa kekontrol mungkin belum bisa kontrol. Iya. Emang biasanya gitu ketika kita sudah kayak merasa terbuka sendiri ya. Iya. Kita bingung gitu, nggak bisa kontrol. Kenapa bisa terjadi gitu? Ya karena kan awalnya yang kemah itu, yang kemah Persami. Jadi berkepanjangan dan pada akhirnya saya tidak bisa mengontrol dan ya itu makhluk itu bilang amis. Amis apa manis? Amis itu dalam bahasa Sunda berarti kan hanyir atau manis mungkin ya. Iya. Yang patut dicoba gitu. Terus langsung jadi giliran. Iya, jadi ada yang kayak segala rupa lah masuk. Wah, ini udah digilir nih. Tapi pada saat itu ya ketika sudah tahu gitu ya, sudah bisa mengontrol diri ya. Enggak, sebelumnya kan masih bingung kemana akhirnya dibawa ke yang lebih mengerti. Akhirnya ya kayak ditutup gitu, kembali normal. Namun beberapa hari kemudian kebuka kembali. Emang nggak bisa ditutup gitu, walaupun kita udah mencoba buat nutup diri atau nutup mata batin kita, kayak ya kita bisa merasakan masih bisa komunikasi gitu dengan memang terbatas hingga nggak nggak senyata pertama kita lihat. Nah terus gimana tuh pas SMA, apakah itu menjadi bahan ejekan atau gimana gitu? Justru waktu SMA itu bukan bahan ejekan, malah jadi bahan, kalau kata bahasa Sundanya pananyan loh. Jadi dukun anjir. Aneh, itu bener-bener datang. Iya non juga. Datang adik kelas kan datang. Ini saya suka mainnya gimana ya gitu. Jadi bahan penanyaan pelet. Tapi jauh lah ya nanya. Terus hingga hari ini nih, apa Kang Galih ini bisa katakanlah bisa membantu dengan hal mengobati gitu? Untuk hal mengobati ada nggak pasiennya gitu? Kalau misalkan tidak disengaja, saya suka bisa gitu, bisa gitu. Tapi disengaja suka nggak bisa gitu. Jadi emang harus ikhlas mungkin ya keadaannya. Terus tahu juga kayak ini kenapa ini kelas kita bukan. Iya. Mungkin itu juga ada kelas-kelasnya ya? Ada kelasnya. Kayak beberapa bulan lalu saya sepedahan ke Gunung Hejo. Jadi Gunung Hejo
pulang tuh maghrib. Ketika maghrib saya sama rekan saya itu udah wah ini nggak akan bener nih karena di perjalanan itu di balik pohon tuh ada yang nyegat gitu, dicegat saya. Awalnya, itu apa gitu kan? Tapi pas lihat-lihat kok bentuknya aneh, jadi akhirnya ya gas aja goes gitu kan. Udah goes, pulang ke rumah, kebetulan teman juga pulang kan ikut ke rumah dulu istirahat. Nah dari situ teman udah mulai wah mual-mual nih atau gimana, udah mulai nggak enak. Jangan hamil. Nah, enggak lah. Terus waktu pas dia bilang gitu, saya berusaha untuk menetralisir ya. Malah saya yang kena gitu. Nah, itu lebih kayak tepan bahasa namanya. Jadi saya yang kena, wah saya bingung gitu kan. Ini harus gimana gitu kan, harus gimana. Saya coba lawan sendiri gitu. Tapi kok kayak yang berat gitu ya. Dan pada akhirnya saya minta bantuan yang lain gitu. Yang bisa. Nah, ternyata yang saya lawan itu bisa dibilang rajanya. Gede. Iya. Yang tanduknya ada 3. Boys. Gede banget. Sampai Garut, domba Garut mahal. Warnanya hitam. Matanya berdarah. Kayak idam. Oh itu luka bakar semua. Gitu. Mungkin orang awam nggak percaya mungkin ya, tapi sebagian orang yang bisa melihat itu pasti ada gitu, walaupun itu bisa bilang jin atau apalah gitu ya. Dari situ ya, oh saya udah kewalahan awal, tapi karena ada bantuan dari yang lain, badan saya netral lagi gitu. Terus sekarang bisa lihat idam gak yang ikut siapa dari sekolah? Nggak ada kayaknya. Aman, kecuali para wanita WA. Bukan saya yang nyebut trik. Nah terus hari ini yang menjadi prioritas Kang Galih nih dalam hal mungkin bisa dikatakan indigo atau emang kemampuan spiritual Kang Galih? Oh iya, pernah ngulik-ngulik nggak? Nggak pernah. Berarti maksudnya indigo ya? Ya mungkin karena saya juga nggak tahu gitu kan. Orang ini bawaan ya, orang ini nggak kita melakukan spiritual kan. Kita ada juga orang yang bisa berkomunikasi melihat makhluk dunia lain dengan spiritual. Ada juga emang bawaan, ada juga dari keturunan. Mungkin kan Galih punya keturunan mungkin dari siapa, kakek, ayah, ibu. Kalau dari yang pernah saya tanyakan di pihak keluarga ada gitu. Namun ya sisi lainnya kayak gini tuh gak enak gitu loh. Ya iyalah gak enak pasti. Gak enak. Apa nih yang bikin gak enaknya? Ke tempat baru badan tuh jadi kayak ada magnet. Ada kayak berbenturan. Betul, gitu. Berbenturan. Jadi nggak bisa sembarang masuk. Iya. Jadi kita tuh harus kayak ada sigap dulu ini apa nih di depan nih gitu. Dan kalau udah berbenturan kayak gitu kita kayak merasa gemeter gak sih? Iya. Gemeter, panas sih kayak medan magnet berbenturan gitu. Nah, jadi rada ribet ya kalau emang kita punya yang kayak gitu. Ya walaupun itu tidak kita inginkan. Mungkin itu juga salah satu anugerah yang harus kita syukuri. Nah terus ada nggak cerita lain yang serem nih? Yang paling serem paling apa ya? Dari banyak cerita yang saya ini saya pernah dapat, maksudnya saya yang nolongin, saya menolong orang. Jadi orang itu kena kiriman. Oh, kayak semacam santet. Iya. Gitu ya. Jadi waktu itu emang masih sekolah, saya juga masih kelas 3 waktu itu. Jadi udah jadi dukun. Enggak, jadi karena itu juga nggak tahu sih, tiba-tiba minta tolong gitu ya, ada tetangga minta tolong, terus ini ternyata kiriman dari sang mantannya. Waduh, mantan. Di zaman modern loh itu. Untung lah hantu. Yang pada akhirnya ya alhamdulillah bisa lepas juga gitu. Itu
pakai jampe, pakai pelototan atau pakai kumat kemot menurut dukun baca mantra? Saya cuman pakai jari doang. Pakai jari doang. Terus dipegang di lehernya. Terus yang dia itu langsung awalnya nggak mau ngomong. Saya tanya nggak mau ngomong, diam aja. Begitu saya tempelin di sini, terus dia ampun kayak gitu, ampun panas. Di situ saya tekankan, jadi ini siapa kayak gitu, dari mana. Dan akhirnya dia mengaku bahwa dia itu disuruh sama mantannya. Jadi ada laki-laki yang putus, masih sakit hati, dan dia dikirim kayak gitu. Jadi pas waktu saya tanya tuh si GP itu pengen membuat cewek itu gila. Ih, serem. Gitu. Nah itu harus hati-hati dong. Jadi kalau sakit hati udah ikhlaskan saja. Dia udah bahagia dengan yang lain. Nah, kamu cari yang lain aja dong. Masih banyak dede gemes nungguin. Astagfirullahaladzim Bang Galih. Nah kalau Galih ke tempat-tempat kayak wisata, terus tempat-tempat kayak alam gitu, ada hal yang bikin Galih takut ataupun hal yang bikin Galih tenang gitu, ada nggak? Kalau yang bikin takut sih untuk sekarang, kalau ketika on ya, maksudnya. Jadi kalau sekarang tuh nggak sebenarnya nggak full aktif gitu, bisa dibilang nggak aktif. Jadi ketika situasi tertentu baru bisa. Nah itu yang saya takutkan. Kenapa? Karena takutnya ketika tidak terkontrolnya atau apanya, orang yang di sekitar kaget gitu. Bener-bener. Iya. Dan orang-orang yang tidak tahu kan kayak, siapa serupaan, siapa aneh, gitu kan. Siapa idiot, gitu. Dan kebanyakan kan orang kayak gitu. Dan banyak juga orang yang so bisa. Itu sih yang dikhawatirkan. Jadi sebenarnya gampang sih kayaknya ya, yang kalau misalkan di suatu tempat ada kejadian yang kayak gitu, biasanya kalau yang kesurupan atau apa ya kita kelitik aja gitu. Kalau misalkan dikelitik dia ketawa atau gimana, ya mungkin palsu. Tapi kalau misalkan dikelitik biasa aja, terus malah suaranya beda gitu. Kadang kan ada yang menyerupai suara perempuan. Tapi kan kadang ada juga yang dikritik malah seserian, lebih seserian itu. Iya, gitu. Ada ya gitu. Tapi kan bisa membedakan. Iya, jadi bisa membedakan dari suara juga gitu. Benar. Nah, ada gak satu tempat yang bikin dirimu tenang, dirimu wah ini nih yang welcome? Kalau untuk tempat tenang nggak ada sih. Tapi selama ini kalau misalkan ke hutan-hutan, maksudnya yang emang banyak pohon pinus, di situ saya selalu tenang. Ketenangan gitu. Itu kenapa tuh? Nggak tahu aja. Bahkan adem. Ya mungkin bisa dibilang adem atau gimana gitu ya. Secara selalu nikmat gitu kalau misalkan di situ. Oke, Kang Galih, terima kasih cerita horornya, cerita dunia lain, bagaimana kita bisa berkomunikasi. Tentunya teman-teman jikalau memang bisa ya tidak jadi masalah. Yang dikhawatirkan kan orang yang tidak bisa tapi pura-pura bisa. Iya gitu. Itu sih ya. Jadi sebatas gaya dan apa ya, kalau takutnya ada orang lain yang punya terganggu dan lain sebagainya minta tolong ke dia kan kasihan juga orangnya. Gitu. Terima kasih Kang Galih. Mungkin ada pesan buat teman-teman. Mungkin pesannya jangan mencoba untuk mengulik-ulik gitu ya. Karena sejatinya yang dapat dari ridha Allah juga masih kebingungan sebenarnya kalau nggak ada mentornya. Gitu. Jadi intinya harus nyari mentor, ngulik. Terus kalau emang itu anugerah yang diberikan, ya perlahanlah mensyukurinya. Oke, terima kasih Kang Galih. Ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.